Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Dudi Muhammad Wildan. Saya merupakan dosen di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Saya bergabung menjadi dosen di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2019. Dalam pelaksanaan pembelajaran di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan menggunakan model grup dosen pengampu atau tim teaching, sehingga setiap mata kuliah nantinya akan terdiri dari beberapa dosen pengampu. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan antara lain Fisiologi Hewan Air, Afatebrata Air, Ichtiologi, Ekologi Perairan, Ekotoksikologi Perairan, Metode Karya Ilmiah, Biologi Konservasi Perairan, Ekobiologi Ikan, Ekofisiologi Hewan Air, Ekofisiologi Hewan Air Lanjutan, Ekologi Perairan Pesisir dan Laut Tropis, Ichtiologi Fungsional, Konservasi Mamalia dan Herpetofauna, Mamalogi dan Herpetologi Akuatik, Metode Penelitian dan Praktik Lapang Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Pembelajaran mata kuliah dilakukan secara luring maupun daring. Pembelajaran daring atau e-learning telah saya lakukan sejak tahun 2019. Setelah mengikuti pelatihan pembelajaran dalam jaringan di Universitas Terbuka pada tahun 2019. Dalam proses pembelajaran, secara umum pada setiap pertemuan dengan mahasiswa akan diawali dengan salam pembuka, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian penyampaian tujuan dari perkuliahan pada hari tersebut, kemudian mereview materi sebelumnya, kemudian menyampaikan materi, selanjutnya berdiskusi, menyimpulkan materi, dan memberikan gambaran materi di minggu depan. Setelah itu, yang terakhir adalah penutup, serta mengambil kesimpulan. Materi yang saya akan sampaikan untuk penilaian PDD UKT-PT adalah mata kuliah Fisiologi Hewan Air dengan beban studi 3 SKS. Deskripsi mata kuliah dari Fisiologi Hewan Air ini yaitu menjelaskan tentang proses-proses fisiologis pada individu hewan air yang meliputi sistem sirkulasi, respirasi, ekskresi, osmoregulasi, pencernaan, pertumbuhan, dan reproduksi. Materi yang akan diajarkan meliputi fisiologi sel, jaringan, syaraf, dan hormon. Kemudian ada adaptasi lingkungan, fisiologi sirkulasi, respirasi, ekskresi, osmoregulasi, pencernaan dan penyerapan makanan, pertumbuhan, bioenergetika, reproduksi, dan aplikasi fisiologi hewan air pada bidang perikanan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini pertama adalah mampu menjelaskan ilmu dasar yang menunjang keilmuan pengelolaan sumber daya perairan, mampu mengidentifikasi sumber daya hayati, ekosistem lingkungan dan kawasan perairan, mampu menguraikan kondisi dan pemanfaatan sumber daya hayati, ekosistem lingkungan, dan kawasan perairan berdasarkan karakteristik dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari fisiologi hewan air. Mampu mengaitkan variabel sumber daya hayati, ekosistem, lingkungan, dan kawasan perairan melalui analisis interaksi ekologi serta parsial dan integratif. Mampu menerapkan ilmu pengelolaan sumber daya perairan, sumber daya perikanan berdasarkan prinsip daya dukung untuk keberlanjutan sumber daya berbasiskan fisiologi hewan air. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan kemampuan baik soft skill maupun hard skill. Soft skill yang didapat yang pertama adalah memiliki kemampuan menjelaskan secara komunikatif tentang proses-proses fisiologis pada hewan air dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hayati perairan. Dan soft skill berikutnya yaitu mahasiswa mampu menerapkan kaidah-kaidah fisiologi pada bidang pengelolaan sumber daya hayati perairan secara kooperatif. Hard skill yang didapat oleh mahasiswa dari mata kuliah fisiologi hewan air adalah melakukan pengukuran parameter fisiologi secara tepat dan datanya dapat dikaitkan untuk keperluan pengelolaan sumber daya perairan. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah fisiologi hewan air ada beberapa metode. Yang pertama adalah pertemuan di dalam kelas. Nah, pada metode yang pertama ini mahasiswa harus hadir dalam setiap kelas yang sudah kita jadwalkan dan berpakaian sesuai dengan etika di lingkungan IPB University. Mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi dalam setiap sesi. Kemudian nanti dosen akan memberikan poin-poin penting dari topik yang akan disampaikan, kemudian
nantinya akan membahas isu-isu terbaru terkait fisiologi hewan air. Selain metode pertemuan di kelas, ada pun praktikum. Praktikum ini nantinya akan dilakukan di laboratorium, terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, penyampaian materi, yang kedua, melaksanakan praktikum, yang ketiga, membuat output. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah fisiologi hewan air yaitu 70% untuk perkuliahan dan 30% untuk praktikum. Nah, untuk memberikan gambaran yang nyata kepada mahasiswa tentang materi yang disampaikan, saya menggunakan metode pembelajaran project based learning dengan tidak fokus kepada hasil akhir saja, tetapi juga pada proses pembelajaran, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan, kemudian memberikan solusi yang nyata. Pendekatan ini dapat memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa, karena dalam pelaksanaan project based learning ini mahasiswa diminta aktif, kemudian diminta untuk mengerjakan project-project yang menarik sehingga mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan perkuliahan. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan video ketika saya mengampu mata kuliah fisiologi hewan air di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan di pertemuan ke-11 terkait materi sistem pencernaan dan penyerapan makanan dan bagaimana proses diskusinya berlangsung dengan mahasiswa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di mata kuliah Fisiologi Hewan Air dari Departemen MSP, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hari ini kita akan mempelajari terkait pencernaan dan penyerapan makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti materi yang yang diterima dapat bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Marilah kita berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada eh, apakah ada dari teman-teman ini ingin bertanya terkait materi sebelumnya? Karena kan sebelumnya kita sudah belajar terkait fisiologi sel, adaptasi, kemudian respirasi, kemudian ada sirkulasi, kemudian juga ada adaptasi terkait parameter-parameter toksik. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, siapa namanya? Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Fauzi Ihsan Kamil dengan NIM C269. Izin bertanya terkait materi respirasi pada ikan, sedikit saja. Bagaimana kualitas air mampu mempengaruhi pada proses respirasi pada ikan? Oke, Terima kasih, baik. Pak. Terima kasih, Fauzi. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama adalah parameter fisika. Fisika itu ada suhu. Suhu ini nanti berkaitan dengan kandungan oksigen. Nanti semakin tinggi suhu, oksigennya akan semakin rendah karena akan mengalami penguapan. Nah, jika oksigennya rendah, otomatis nanti respirasinya akan terganggu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kekeruhan. Nah, kekeruhan ini nantinya partikel-partikel yang terlalut atau yang tersuspensi akan menutupi insang si ikan sehingga nantinya akan kesulitan untuk bernapas. Seperti itu. Dan ada juga parameter kimia yaitu pH yang nantinya ketika terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan iritasi pada insang sehingga ikan kesulitan bernapas dan mengalami kematian. Jadi sebenarnya banyak, cuman faktor yang biasanya umum itu adalah suhu, kekeruhan nanti keturunannya ada TDS, TSS, dan lainnya. Kemudian untuk parameter kimia sendiri nanti akan ada pH, kemudian ada DO-nya sendiri seperti itu. Kira-kira paham? Oke, baik. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, sebelum kita masuk ke materi terkait pencernaan dan penyerapan makanan, saya akan memberikan satu video. Silahkan ditonton dan diambil intinya seperti itu. Oke, kira-kira pertanyaan selanjutnya. Nah, dari gambar tadi atau video tadi, kira-kira bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pencernaan. Silahkan. Proses pencernaan ini adalah proses metabolisme pada organisme di mana organisme itu akan
melakukan pengolahan zat atau makanan yang masuk dari mulut tadi yang nantinya akan diserap menjadi nutrisi. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nurul. Ada lagi? Ya, silahkan. Oke, nama saya Fauzin Kamil, Pak. Secara sederhana, pencernaan ini adalah proses yang dilakukan oleh tubuh untuk menyederhanakan makanan sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul dan Fauzi. Jadi, pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan yang melalui mekanisme fisik dan kimiawi. Jadi, biasanya atau umumnya melalui fisik dan kimiawi sehingga makanan yang tadinya kompleks menjadi sederhana. Seperti itu inti dari pencernaan. Nah, selanjutnya untuk penyerapan, ada yang mau jawab? Ada yang tahu penyerapan itu apa? Oke, silahkan. Kenalkan, saya Dewanti dengan NIM C258. Saya mau, kalau yang saya tahu ya Pak, untuk penyerapan itu berarti dari senyawa, merupakan proses penyerapan dari tubuh organisme tersebut, organisme seperti ikan, setelah disederhanakan dari proses pencernaan. Oke, baik. Ada lagi? Tidak apa-apa, kalau tidak ada. Jadi intinya tadi pencernaan kan, sedangkan penyerapan adalah menyerap atau memindahkan dari usus, kemudian dikirim ke sel darah, ke saluran darah, kemudian dibawa ke sel-sel tubuh. Jadi tadi apa yang sama seperti yang kita makan nasi goreng, masuk ke dalam mulut, kita cerna secara fisika, kemudian masuk ke lambung secara kimia, setelah lambung nanti ke usus tinggal diserap. Diserap itu artinya yang sudah sederhana tersebut dipindahkan dari usus ke sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah untuk dikirimkan ke sel-sel tubuh. Dari situ baru ada proses metabolisme sehingga kita bertambah volume, bertambah berat, bertambah tinggi, dan lain halnya seperti itu. Kira-kira paham sampai sini terkait pencernaan dan penyerapan? Oke, baik. Nah, ini adalah inti dari fisiologi pencernaan dan penyerapan. Jadi, di sini ada injection atau masukan. Jadi, di sini adalah makanan yang masuk, apapun itu pakan atau makanan ikan baik alami maupun buatan. Jadi di sini adalah injection, makanan masuk. Setelah makanan masuk, nanti akan ada pencernaan. Disederhanakan dari yang kompleks menjadi sederhana. Intinya merubah dari yang kompleks, misalnya tadinya pakan atau pelet, dirubah jadi sederhana, yang nantinya diambil menjadi 3 bagian. Secara umum ada asam amino, asam lemak, dan glukosa, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah sederhana akan ada penyerapan di usus. Penyerapan di usus, nantinya ada beberapa tahapan untuk penyerapan, sehingga nantinya berpindah dari usus melalui fil usus, kemudian pindah ke sistem sirkulasi, kemudian dikirimkan ke sel, kemudian mengalami katabolisme maupun anabolisme. Nah, itu adalah inti dari fisiologi pencernaan. Intinya, kalau kita tidak makan, biasanya lemas. Di ikan juga tidak makan lemas karena tidak ada energi atau tidak ada metabolisme seperti itu. Nah, selanjutnya untuk komponen pencernaan ada 3. Yang pertama ada alat pencernaan, mulai dari saluran pencernaan, kemudian kelenjar pencernaan, kemudian ada cairan digestif atau cairan yang akan membantu dalam proses pencernaan. Ada air, ada enzim, ada HCl, garam bikarbonat, cairan empedu, mukus, dan lainnya. Ini akan kita ketahui di slide berikutnya. Kemudian yang terakhir ada makanannya. Karena kalau tidak ada makanannya, proses pencernaan tidak akan terjadi. Jadi tadi injection atau masukan itu adalah makanannya. Seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke proses saluran pencernaan. Yang pertama adalah mulut, rongga mulut. Ini adalah awal mula makanan masuk ke dalam tubuh atau injection. Ini adalah rongga mulut dan rongga mulut. Nah, di rongga mulut atau di mulut ini nanti akan terjadi proses mekanik. Mekanik ini dengan bantuan gigi, ada yang mencabik, ada yang menghancurkan, ada yang memotong, dan lain-lainnya. Jadi di sini biasanya umumnya adalah proses mekanik.
Selanjutnya setelah mulut akan ada faring. Faring ini adalah saluran yang mengirimkan dari rongga mulut ke esofagus. Nah, saluran ini ada di beberapa ikan memiliki gigi seperti ini. Jadi di bawah faringnya itu ada gigi yang bantu untuk menghancurkan makanan. Selanjutnya ada esofagus. Nah, esofagus ini saluran yang nantinya bentuknya lurus dan pendek. Biasanya pada ikan-ikan predator yang memiliki bukaan mulut yang besar, itu akan memiliki bukaan atau esofagus yang besar. Jadi untuk menampung makanan yang dimakan, yang bulat-bulat seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya di esofagus atau di saluran pencernaan akan ada 2 otot secara umum, tapi nanti di usus akan ada 3. Otot yang pertama adalah otot yang melingkar, kemudian yang kedua adalah otot yang lurus, yang nanti seperti eskalator membawa makanan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi kalau manusia kita makan turun ke bawah, tapi karena ikan, karena bentuknya sejajar, jadi harus ada otot yang membantu membawa makanan dari mulut ke faring kemudian ke esofagus seperti itu. Di sini biasanya tidak ada pencernaan secara fisik maupun mekanik, hanya berfungsi sebagai penyalur makanan saja. Nah, selanjutnya ada lambung. Lambung ini adalah organ utama atau organ yang nantinya akan mencerna makanan. Di sini adalah gambar lambung. Nah, lambung ini nanti akan mencerna secara kimia dengan bantuan HCl, ditandai dengan pH lambung di sini. Ketika tidak ada makanan, dia bersifat netral, tapi ketika ada makanan, dia akan bersifat asam. Jadi mekanismenya makanan masuk ke dalam lambung, nanti sambil masuk ke mulut, kemudian ke faring, kemudian ke esofagus, nanti si lambung ini akan mempersiapkan mukus dulu. Mukus sebelum mengeluarkan HCl. Karena kalau misalnya HCl dulu, rusak lambungnya. Kemudian lambung ini nantinya akan menjadi pertanda apakah ikan tersebut herbivore, karnivor, atau omnivor. Untuk ikan karnivor pasti memiliki lambung karena dia makannya daging, kemudian mencernanya dengan HCl sehingga perlu lambung, dan biasanya ususnya tidak panjang. Berbeda dengan ikan-ikan herbivore yang nantinya akan memiliki lambung palsu dan usus yang panjang seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sebelumnya terkait mulai dari mulut hingga ke lambung? Ini satu lagi untuk pencernaan adalah pylorus. Nah, pylorus ini adalah katup yang nantinya akan membuka ketika si bahan makanan yang ada di lambung itu sudah halus, sudah siap dicerna. Jadi kan tidak mungkin ya, sama di kita juga ada makan makanan tiba-tiba langsung masuk ke usus, tiba-tiba ke anus. Nah, itu tidak mungkin. Itu biasanya karena pylorusnya rusak. Di ikan pun sama. Jadi pylorus ini akan terbuka apabila makanannya sudah halus. Ini apa namanya, ciptaan Tuhan, jadi sudah didesain penuh, halus, keluar. Nah, ini adalah proses pencernaan sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penyerapan. Sebelum masuk ke proses penyerapan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan Pak, saya Adenta dengan NIM 206. Saya ingin bertanya Pak, dari tadi kan sudah dijelaskan masing-masing fungsi dari organ pencernaan ya Pak. Saya ingin tahu apabila organ pencernaan ini mengalami gangguan atau tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan makanan tidak tercerna secara sempurna, kira-kira apa dampak yang bakal terjadi karena itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Adenta. Jadi seperti makhluk hidup pada umumnya, yang dilakukan pertama adalah hidup, kemudian tumbuh, kemudian berkembang biak. Nah, kerusakan organ pencernaan otomatis nantinya akan menyebabkan tidak ada terjadinya pertumbuhan. Karena jika di kita sakit, rumah sakit gitu kan ya. Kalau di ikan, di alam, jika terjadi seperti itu, pertama langkah yang dilakukan oleh ikan adalah melakukan recovery atau penyembuhan secara individual gitu kan. Nah, nanti setelah organnya sembuh, sudah baik, baru bisa tumbuh. Nah, kalau misalnya ada organ yang rusak, itu nanti akan menghambat pertumbuhan. Pertumbuhannya terhambat, kemudian jika tidak bisa ditangani, lambat laun akan mengalami kematian. Gitu. Jadi, kalau di ikan, seperti sama di manusia, cuma kalau di ikan biasanya kalau di alam akan melakukan recovery. Sama di kita juga ada waktu
waktu penyembuhan dulu, baru nanti boleh pulang dari rumah sakit seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada, selanjutnya akan masuk ke proses penyerapan makanan. Ini adalah proses penyerapan makanan ini nanti akan terjadi di wilayah usus. Ini adalah gambaran usus panjang di sini. Nah, di usus itu nanti akan ada yang namanya organ epitel usus. Di epitel usus ini nanti akan ada pili usus yang bentukannya kalau kalian punya anduk, di rumah punya anduk semua kan ya? Nah, kayak babat itu ada lengkungan-lengkungan, itu adalah satu ininya adalah fili usus. Nah, di fili usus ini nanti akan ada mikrofili di ujung-ujungnya. Nah, di bagian mikrofili ini ada bagian berlubang, itu nanti tempat masuknya makanan yang berpindah dari usus ke sistem sirkulasi. Nah, dalam prosesnya ini akan ada 3 otot, ada peristaltik. Peristaltik itu otot yang apa bahasanya tuh ya, mencengkrang ini. Nanti akan ada otot pendular. Pendular itu yang maju seperti eskalator. Nanti ada otot segmenter yang maju mundur. Jadi makanan itu sambil jalan maju mundur itu fungsinya apa? Untuk menggoncangkan nanti makanan-makanan atau nutrien yang siap dipindahkan nanti otomatis masuk ke sini, bagian lubang mikrofili. Nah, berapa Pak ukurannya? Ukurannya adalah 1 angstrom. 1 angstrom adalah 10 pangkat minus 10. Jadi kecil sekali. Karena nantinya di saluran sirkulasi nanti akan naik sel-sel darah untuk dikirim ke sel yang ada di tubuh. Nah, bagaimana Pak cara pindahnya? Ada 4. Yang pertama difusi. Difusi adalah jika banyak di usus nanti otomatis akan masuk ke sistem sirkulasi. Jika ini adalah difusi dengan bantuan pengangkut, nanti akan dibantu oleh dinding-dinding yang ada di mikrofili untuk dibawa masuk, kayak ditarik gitu. Kemudian ada transport aktif. Transport aktif nanti ada bantuan mineral untuk membawa di dibuang gitu si nutrien-nutrien ini agar bisa berpindah. Satu lagi endositosis. Endositosis itu nanti akan di makanan yang cukup besar, masih besar, yang masih belum halus, nanti akan diselubungi oleh cairan, oleh enzim, nantinya hancur, baru nanti akan disalurkan melalui difusi maupun transportasi atau difusi secara pengangkut seperti itu. Kita ulas dari awal. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Di sini metode fisika atau mekanik. Kemudian masuk ke faring dengan bantuan gigi, esofagus dengan disalurkan, kemudian masuk ke lambung dengan bantuan atau pencernaan secara kimiawi. Nah, di lambung ini nanti akan ada HCl dan ada enzim protease yang berasal dari pankreas melalui hati dikirimkan ke lambung. Setelah itu dikeluarkan melalui ureus, melalui usus. Sebelum ke usus nanti akan ada cairan empedu yang disalurkan dari hati ke makanan yang keluar dari lambung, kemudian akan merubah kondisi dari asam menjadi basa atau netral, sehingga nanti di sini siap dicerna. Kemudian nanti di rektum sisa-sisanya akan diambil airnya, kemudian di anus akan dikeluarkan. Jadi secara umum proses-proses fisiologis pencernaan atau penyerapan ikan seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Pak, nama saya Nur Ahmadi dengan NIM C208. Saya mau tanya Pak, apa sih Pak faktor yang menyebabkan ikan itu nggak bisa melakukan penyerapan dengan maksimal gitu? Atau ada penyakit apa? Baik, faktor yang tidak bisa menyebabkan ikan tidak bisa menyerap makanan itu pada umumnya adalah faktor ikan tersebut tidak memiliki enzim untuk mencerna bahan makanan tersebut, karena enzim adalah satu-satunya senyawa organik yang nantinya akan menyederhanakan makanan sehingga nantinya berukuran kecil kemudian nanti bisa diserap. Ini contohnya ada orang yang memberikan pakan ikan lele, ikan kecil lele, kemudian karena tidak ada pakan jadi diberikanlah tepung-tepungan, tambahkan telur dan lainnya. Alhasil pernah lihat ikan yang perutnya kembung, gendut gitu kan ya, lama-lama mati. Dia mau makan tapi
karena dia masih larva, masih kecil, dia belum memiliki enzim untuk pencernaan, jadi dia masuk, tapi pas disampai di lambung, diam saja makanannya. Ini mau diapakan gitu kan ya, karena tidak ada enzimnya, jadi tersimpan di lambung, tidak bisa keluar dari esofagus, tidak bisa keluar dari pylorus karena belum sederhana, jadi tersimpan di lambung saja. Lama-lama mengalami kematian seperti itu. Biasanya enzim yang tidak dimiliki oleh si ikan. Oleh sebab itu biasanya pada fase larva ikan-ikan itu diberikan makanan alami atau pakan alami seperti cacing sutra dan lain halnya, karena nanti makan makanan tersebut akan mengirimkan enzim yang ada di tubuhnya. Itu jadi biasanya untuk larva tidak diperkenankan diberikan makanan buatan atau pakan buatan kecuali yang sudah disederhanakan atau biasanya pakan predigestion yang sudah disederhanakan tadi. Apabila protein disederhanakan jadi asam amino dengan bantuan enzim pankreas misalnya dari ayam, kemudian lemak sudah disederhanakan menjadi misel, bentuk lemak-lemak kecil dengan bantuan emulsi kuning telur, kemudian ada juga karbohidrat dengan cara fermentasi. Nah, kalau udah itu nanti ikan-ikan larva pun bisa dengan mudah untuk mencerna makanan seperti itu. Jadi itu enzim biasanya. Jadi sama kasusnya seperti anak bayi di manusia, tadi harusnya ASI, tiba-tiba diberikan ketika empasi tidak perlahan langsung dikasih nasi, sayur, daging, pas masuk makan, cuman pas di lambung kebingungan organnya ini apa, biasa minum ASI, tapi ini tiba-tiba ada nasi, ada sayur, komplit 4 sehat 5 sempurna. Nah nanti lama-kelamaan itu akan dikeluarkan kembali, muntah, tiba-tiba muntah. Ini kenapa muntah anak saya? Karena tadi belum ada enzim untuk mencerna seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir? Ayo silahkan. Izin bertanya Pak, Januar C208. Saya penasaran Pak, kenapa ada ikan yang kuat untuk nggak makan dalam waktu yang lama, dan ikan itu bukannya malah lemes tapi malah agresif. Contohnya kayak ikan cana Pak. Cana. Udah, terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya ikan sama manusia sama ya, makhluk hidup. Kalau tidak ada makanan, lemas. Kecuali kita punya cadangan yaitu lemak. Nah, biasanya kalau cadangan lemaknya banyak, jadi gini, ikan itu atau lapar itu akan ada beberapa fase. Pertama, lapar yang pertama kalau di manusia akan bunyi kruk-kruk gitu kan ya. Kita abaikan. Lapar kedua, kruk-kruk, kita abaikan. Lapar ketiga, kruk-kruk, kita abaikan. Nah, kalau sudah ketiga ini, nanti akan mulai diambil lemak. Kalau lemaknya nggak ada, otot, jadi kurus. Nah, di ikan pun sama, kalau masih cadangannya banyak, kenapa Pak ada yang kuat tadi? Karena dia ada yang metabolismenya lambat. Metabolismenya lambat itu karena dia biasanya diam saja. Kayak ikan cana kan dia sedenter, diam di bawah aja. Bandingkan ikan tuna yang lari-larian itu berbeda. Jadi bisa lapar atau enggak dari aktivitasnya juga. Dan kandungan lemak dan daging yang dimilikinya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas terkait pertumbuhan. Jadi bagaimana makanan yang masuk menyebabkan si ikan tersebut tumbuh baik panjang maupun bobotnya maupun volumenya, sehingga nantinya akan ada perubahan ukuran dari yang kita tebar, beri makan, kemudian besar. Baik di alam maupun di kolam pemeliharaan. Jadi intinya seperti itu untuk penyerapan makanan. Jadi untuk mahasiswa Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, mata kuliah Fisiologi Hewan Air, tema pencernaan dan penyerapan makanan, berfungsi mengetahui kebiasaan makan ikan, apa makanannya, jenis makanannya apa, sehingga nanti bisa dilakukan domestikasi, sehingga nantinya bisa dipelihara atau dijinakan, kemudian diperbanyak, kemudian kita lakukan restocking agar ikan tersebut tetap lestari seperti itu. Baik, jika tidak ada, saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya, mau email maupun melalui WhatsApp. Saya tutup. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.